Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya. Apa kabar ya teman-teman? Semoga saat ini Allah berikan teman-teman dan keluarganya kesehatan, dilimpahkan keberkahan dan diliputi kebahagiaan. Amin. Di video kali ini saya akan berbagi kegiatan setelah saya pulang kerja. Jadi ini adalah perjalanan menuju pulang ke rumah, tapi sebelumnya saya mampir dulu untuk belanja mingguan. Jadi ini video saya ambil di hari Jumat. Seperti biasa kalau hari Jumat itu jadwalnya belanja mingguan. Nah ini alhamdulillah udah sampai, tadi sempet kelewatan Pak suami. Kayak biasa dia tuh suka lupa-lupa ingat gitu, padahal tiap hari dilewatin. Dan ini udah sampai di tempatnya, langsung menuju tempe. Saya suka banget tempe yang ini, nggak tahu kayaknya lebih awet dan rasanya lebih enak gitu walaupun udah semingguan. Terus saya ambil tahu juga, dan ini juga saya lagi ambil sayur asem. Karena cuman buat makan siang aja, satu kali makan, dan butuh cuman buat 2 porsi, buat saya dan suami aja. Jadi untuk sayur asemnya saya ambilnya 1 bungkus aja. Terus barusan saya ngambil cumi asin. Jadi ini tuh saya terinspirasi waktu itu ngelewatin warteg, dan ini kayaknya tips juga deh buat bunda-bunda yang bingung mau masak apa sehari-hari karena udah kehabisan ide masakan. Nah waktu itu saya ngelewatin warteg. Nah warteg itu kan banyak banget ya jenis masakan, dan di situ saya langsung lihat ada cumi asin ditumis gitu pakai cabai hijau terus pakai tomat hijau, tuh kayak sedep banget gitu. Makanya saya tadi setelah ambil cumi asin saya ambil tomat hijau. Terus banyak banget masakan-masakan di warteg itu yang menginspirasi buat saya masak lagi di buat bekal makan siang. Nah mungkin bunda-bunda bisa juga main-main ke warteg gitu sambil lihat-lihat celingukan kira-kira masakan apa nih yang cocok buat keluarganya, buat inspirasi gitu. Tapi jangan cuma nyontek, belilah 1 bungkus. Dan ini saya ambil terong hijau, jadi saya tuh belum pernah bawa bekal makan siang terong hijau. Biasanya itu saya cuman buat masak atau makan ketika lagi weekend aja pas di rumah. Terus saya tanya suami mau, oke, akhirnya saya beli buat bekal makan siang di 1 minggu ke depan. Terus ini juga saya ambil jagung putren. Pokoknya saya ngambilnya nggak banyak-banyak karena emang semua belanjaan hasil belanjaan mingguan ini memang cuman buat bekal makan siang aja. Kalau malam itu biasanya karena saya udah capek, terus kepengen makan yang anget-anget, jadi biasanya suka beli aja gitu. Dan ini tadi saya ngambil serai sedikit aja karena stok di kulkas udah mau hampir habis. Pokoknya ini ketika belanja mingguan saya tuh muter-muter cari inspirasi yang mana yang bisa dibeli, yang mana yang cocok gitu. Jadi ini tuh saya biasanya beli kol itu yang 1 buletan kecil, tapi dari tadi saya cari yang kecil tuh nggak ada, yang gede-gede semua adanya. Akhirnya saya minta dipotongin, dibagi jadi 1/4 bagian aja. Dan ini udah selesai semua. Saya muter-muter di sini kayak tawaf berapa kali tuh saya puterin tempat ini. Ya udah akhirnya udah saya anggap selesai. Insya Allah cukup untuk 1 minggu ke depan. Akhirnya saya langsung ke meja kasirnya. Terus juga minta beli cabai dicampur 10.000 aja. Dan ini saya udah mau bayar, total belanjanya 83.000. Dan alhamdulillah ini hasil belanjaannya udah saya rapihkan. Jadi ini saya beli tahu kuning, terus cumi asin, terus untuk tempe saya bagi dua kayak gini di 2 wadah. Terus ada jagung putren, terus ada tomat hijau, terus terong hijau, 1 paket sayur asem, ada buncis, ada sawi putih, terus ada kol, terus ada sawi hijau. Dan ini saya juga beli pete 3 papan, ini udah saya kulitin, udah saya kupas maksudnya. Terus ada kacang hijau dan cabai itu saya beli campur, terus ada batang serai juga. Dan alhamdulillah insya Allah ini cukup untuk kami berdua, untuk makan siang kami, bekal makan siang untuk 1 minggu ke depan dengan total belanjaan Rp83.000. Masya Allah, alhamdulillah.
Dan ini dia penampakan kulkasnya sebelum saya masukin semua sayur-sayurannya hasil belanjaan minggu ini. Dan alhamdulillah ini udah penuh lagi. Dan buat teman-teman yang bilang kalau kenapa tempatnya ditaruhin kertas kayak gini jadi nggak kelihatan dalamnya, emang sih iya, tapi alhamdulillah jadi lebih awet untuk sayuran di dalamnya. Alhamdulillah untuk urusan food preparationnya udah selesai, tinggal kita siap tempur untuk 1 minggu ke depan aja bikin sarapan, bikin makan siang. Nah ini lanjut saya mau masak buat makan siang di hari weekend saya. Tapi sebelumnya saya mau panggang terasinya dulu. Jadi stok terasi yang udah dipanggang udah habis. Jadi ini mau saya panggang dulu. Saya pakai terasi yang sasetan ini yang merek ABC. Terus ini saya sangrai kayak gini aja dengan api yang sangat kecil. Nah nanti kalau udah semua tinggal dimasukin ke dalam toplesnya. Nah sambil nunggu terasinya dengan api kecil itu ya saya sangrai, saya panggang. Ini saya mau mempersiapkan bikin masakan makan siang. Jadi ini ada sisa sayuran di hasil belanjaan minggu kemarin, masih ada sisa kangkung sedikit daripada nggak diolah. Akhirnya ini mau saya tumis kangkungnya, terus mau bikin sambal terasi juga. Dan ini lanjut untuk terasi yang tadi lagi disangrai. Alhamdulillah ini satu ruangan udah wangi terasi dan udah selesai. Jadi langsung saya masukin ke toples aja. Dan udah deh beres, ini ditunggu dingin aja, baru deh ditutup nanti terasinya. Terus lanjut ini, saya mau ngegoreng bahan untuk bikin sambal terasi. Kenapa duluan? Kenapa nggak tumis kangkungnya duluan gitu? Karena saya kan kalau bikin sambal ini ngeblendnya pakai hand blender gitu ya, nggak diulek manual. Karena tangan saya tuh udah nggak bisa ngegenggam sesuatu tuh yang lama gitu, jadi suka sakit. Jadi ya udah akhirnya saya harus ngeblend. Nah karena kalau di blend itu kan nggak mungkin panas-panas, katanya kalau panas pisau blendernya itu bisa cepet tumpul gitu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah biar nanti ditunggu dingin gitu ya si sambelnya itu, bahan sambelnya. Jadi saya masak dulu, saya goreng dulu bahan sambelnya. Terus saya seperti biasa yang saya lakukan adalah ngegoreng tomatnya dulu sama bawang merahnya dulu, karena biar awet sambelnya, karena tomatnya tuh bener-bener matang maksimal. Karena kadang sambel itu suka cepet basi kalau tomatnya kurang matang. Dan alhamdulillah ini udah selesai. Kita tunggu sampai dingin baru nanti di blender. Lanjut, ini wajannya mau saya pakai lagi buat numis kangkung. Jadi minyak gorengnya saya kurangin dulu dan saya taruh di wadah minyak jelantahnya. Terus ini lanjut mau masak tumis kangkungnya. Yang pertama kali saya masukin bawang merah dan bawang putihnya dulu. Terus kalau teman-teman ngelihat dapur saya tuh kayak rame banget, riuh banget. Jadi di situ tuh ada kipas angin, terus juga ada roll kabel buat buat ring light, karena kondisinya tuh rumah nih lagi mendung gelap gitu, tapi udaranya panas banget gitu. Jadi kayak mau hujan, jadinya rasanya tuh kayak gerah banget. Jadi kipas angin saya bawa, saya boyong ke dapur. Dan ini sebelum kangkungnya saya masukin, seperti biasa saya tuh masukin dulu garam, gula gitu di bumbunya, terus baru deh saya masukin kangkungnya. Jadi kayak biar nggak nyangkut gitu garam gulanya di daun kangkungnya. Entah itu penelitian apa. Terus lanjut saya masukin ini kecap manisnya yang segitu banyaknya, karena emang suka banget rasa-rasa kecap. Jadi ini videonya dibuat sebelum musim penghujan tiba ya bun. Nah, ini sekitar awal-awal bulan September, jadi belum sering-sering hujan. Tapi sekarang tuh udah hujan terus ya bun ya. Apakah di rumah bunda juga sama? Di tempat saya juga udah sering hujan, alhamdulillah. Dan ini lanjut saya mau mempersiapkan untuk bikin tahu gorengnya.
Dan ini tuh lagi isi suara ngedit ini video, rasanya saya lapar dan pengen tumis kangkung makan pakai sambal terasi dan tahu goreng kayak gini, masya Allah, karena emang rasanya tuh masakan sederhana kayak gitu tuh nikmat banget, bikin tambah nasi dengan nasi anget, masya Allah. Tapi kalau bisa sih nasinya jangan panas-panas, karena katanya kalau nasi panas itu kadar gulanya tuh lebih tinggi ya. Jadi kalau bisa kita harus tunggu dingin dulu sebenarnya. Tapi kalau saya tuh selera untuk makan nasinya tuh senengnya yang panas-panas, tapi setidaknya anget aja lah ya, jangan sampai panas banget gitu, karena memang kadar gulanya lebih tinggi, takutnya bisa memicu diabetes gitu ya. Dan lanjut, ini saya ngegoreng tahu gorengnya. Nah, ini dapur masih berantakan, tapi nggak apa-apa ya, karena saya udah lapar banget. Tadi saya nggak nyambi untuk nyuci-nyuci peralatan masak. Ini saya lanjut mau ngeblend untuk bahan sambelnya. Nah, ini sambelnya ini saya tambahin air lagi. Ini air mentah ya, nggak apa-apa, karena nanti memang sambelnya mau saya tumis lagi. Jadi kayaknya waktu itu pernah saya ngeblend cabe dan bahan-bahan persambelan ini dalam keadaan mentah, terus saya goreng, tuh rasa langunya tuh berasa banget gitu. Jadi saya akalin, saya coba, saya goreng dulu bahan-bahan persambelannya itu, terus setelah itu baru saya blend dan kemudian saya goreng, tuh rasanya enak. Jadi ya udah, saya lanjut kayak gitu terus cara bikin sambelnya. Nah, ini alhamdulillah lanjut, proses terakhir adalah ngegoreng sambelnya. Wow, ngebul sekali. Jadi ini tuh wajannya kan, tadi abis dipakai buat ngegoreng tahu. Jadi kondisinya tuh dia masih panas banget, karena emang wajan ini tuh memang nyerap panas sekali gitu. Jadinya pas kemasukan nggak kesurupan. Jadinya ya udah kayak gini sampai ngebul banget. Nah, ini saya masukin terasi. Biasanya saya masukin terasinya itu sekalian pas ngeblend gitu ya. Tapi tadi lupa, dan sebenarnya ini saya juga kelupaan masukin pete. Sedih banget, padahal enak banget ini sambal terasi pakai pete. Cuman lupa dikeluarin tadi pas habis selesai food prep, kan langsung dimasukin ke dalam kulkas semua tuh. Nah, terus lupa nggak dikeluarin untuk bikin sambal ini. Tapi ya udahlah ya, nanti buat bikin sambal selanjutnya. Dan ini sambil nunggu sambalnya mateng, ini saya mau nyicil ngerapihin nyuci peralatan masaknya biar enak gitu, nanti tinggal lanjut makan siang gitu, jadi nggak numpuk cuciannya. Padahal cuman masak kangkung doang ya, sama sambal, terus sama goreng tahu, tapi kok rasanya cuciannya banyak banget. Dan kalau lagi siang-siang kayak gini, saya nggak pakai sarung tangan ya teman-teman. Saya pakai sarung tangannya itu kalau pas lagi masak atau nyuci tuh pas lagi subuh hari aja, karena airnya yang begitu dingin. Kalau siang-siang sih enggak. Nah, ini lanjut saya bumbuin pakai mecin, tentunya pakai garam dikit karena udah ada terasi dan mecin kan, takut keasinan. Terus baru deh dikasih gula. Seandainya ada teman-teman yang nggak biasa bikin sambal yang dicampur air kayak saya waktu ngeblend kayak tadi itu, gimana rasanya? Rasanya tetap enak ya bun, alhamdulillah. Ini sambalnya justru jadi nggak kering, tetap nyemek-nyemek kayak gini, enak. Alhamdulillah sih, sesuai selera saya ya. Dan ini udah selesai semua sambal terasi yang kelupaan peteknya. Dan ini ada tumis kangkung, masya Allah, alhamdulillah. Dan ada tahu, alhamdulillah. Dan lanjut, ini saya mau makan. Dan ini dia kebiasaan buruk saya tuh, nasinya tuh masih ngebul kayak gitu, harusnya nggak boleh ya. Tapi insya Allah nih perlahan-perlahan buat belajar mau makan nasi yang agak dingin aja gitu ya, biar menjaga kesehatan. Karena ngeri ya kalau sampai jadi diabetes gitu, nazubillah min zalik. Dan lanjut ya bunda-bunda, ini saya mau makan. Jangan lupa berdoa dulu, insya Allah jadi berkah buat tubuh kita. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan di video ini yang kurang berkenan atau salah, mohon maaf ya. Dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.